Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Andrian Eka Hardana selaku dosen pembimbing mata kuliah karya ilmiah serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai proposal program kreativitas mahasiswa dalam bidang karsa cipta dengan judul Mesin 2-in-1 Teknologi Pembasmi Gulma sekaligus pemupukan berbasis Android untuk meringankan biaya produksi tanaman padi sebagai pertanian berkelanjutan. Next. Di sini saya Lulu Amrata Nasiro selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada Indah Maya Minusari, dan yang kedua ada Dia Fajar Tri Nur Febrianti, dan yang terakhir saya sendiri, Lulu Amrata Nasiro. Next. Selanjutnya, materi yang pertama akan saya presentasikan, yaitu mengenai latar belakang. Proposal ini dilatar belakangi oleh peningkatan gulma pada tanaman padi yang akan mengakibatkan menurunnya hasil panen padi. Next. Fakta menunjukkan bahwa hasil panen padi dari tahun 2018 sampai tahun 2020, hasil tersebut menunjukkan penurunan sebesar 12%. Upaya yang dilakukan petani untuk memberantas gulma adalah dengan cara manual dan pemberian herbisida. Pengendalian gulma secara kimiawi dapat menjadi cara yang efektif untuk tanaman padi sawah karena penggunaan herbisida dapat mengendalikan gulma dengan skala dan waktu yang cepat. Namun biaya yang diperlukan tidak sebanding dengan hasil panen yang didapatkan. Sedangkan jika menggunakan tenaga manual akan memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Belum lagi untuk biaya pemupukan. Oleh karena itu, banyak para petani mengeluh mengenai biaya produksi pertanian. Next. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan mesin 2-in-1 pembasmi gulma sekaligus pemberian pupuk pada tanaman padi. Mesin ini digunakan dengan tujuan untuk meringankan biaya produksi pertanian. Padi yang baru ditanam 5-7 hari setelah tanam akan memungkinkan tumbuhnya bibit-bibit gulma. Bibit-bibit gulma tersebut dapat dimusnahkan sekaligus dilakukan pemberian pupuk pada padi dengan mesin inovasi yang akan kami ciptakan. Dengan begitu, gulma-gulma tersebut tidak akan bisa tumbuh, maka padi dapat tumbuh dengan subur. Perlakuan tersebut dilakukan selama 2 hari sekali sampai usia padi sekitar 2 minggu hari setelah tanam. Mesin ini berbasis Android, oleh karena itu para petani yang akan menggunakan mesin ini dapat mengontrol di pinggir sawah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Fajar. Kepada Dia Fajar dipersilahkan. Terima kasih Lulu atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang materi tujuan perancangan. Tujuan dari pembuatan program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta yaitu pertama,
Untuk mengetahui metode perancangan mesin 2-in-1 yang efektif dan efisien, sehingga dapat membantu para petani untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Yang kedua, mengetahui mekanisme dan pengujian mesin 2-in-1 agar dapat bekerja secara optimal dalam membantu para petani untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Yang ketiga, mengetahui aplikasi mesin 2-in-1 sebagai alat dalam membantu para petani untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Selanjutnya, manfaat perancangan. Manfaat dari kegiatan perancangan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada petani. Bagi petani, hasil perancangan kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai solusi untuk meringankan biaya produksi pertanian bagi petani agar mendapat hasil pertanian yang maksimal, khususnya pada tanaman padi di Indonesia. Kedua, bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan perancangan gagasan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai upaya untuk meringankan biaya produksi tanaman padi mereka. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan umum terkait inovasi teknologi pertanian. Yang ketiga, bagi pemerintah khususnya Dinas Pertanian. Hasil dari kegiatan rancangan gagasan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian sebagai upaya untuk meringankan biaya produksi tanaman pangan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Dan yang terakhir, bagi industri, hasil kegiatan perancangan gagasan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh institusi sebagai referensi inovasi teknologi pertanian baru yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan civitas akademik dari Universitas Brawijaya. Materi yang selanjutnya yaitu luaran penelitian. Luaran penelitian dari penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu alat yang dapat membantu untuk para petani untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Yang kedua, potensi paten. Yang ketiga, potensi publikasi ilmiah. Pertama, alat yang digunakan untuk membantu para petani untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Luaran yang dituju adalah menghasilkan mesin pembasmi gulma sekaligus pemupukan yang bernama mesin 2-in-1. Teknologi ini diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan bagi para masyarakat, khususnya para petani padi di Indonesia. Kedua, potensi paten. Mesin 2-in-1 berpotensi untuk dipatenkan karena Indonesia belum terdapat alat pembasmi gulma sekaligus pemupukan yang berbasis Android. Yang ketiga, potensi publikasi ilmiah. Mesin 2-in-1 berpotensi untuk dipublikasikan secara ilmiah dalam jurnal maupun seminar nasional ataupun internasional, sehingga masyarakat mampu memperluas informasi mengenai mesin pembasmi gulma sekaligus pemupukan yang berbasis Android. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dibagi menjadi 3, yaitu tempat dan waktu pelaksanaan, studi pustaka, dan prosedur kerja. Tempat dan waktu pelaksanaan sendiri dilakukan di Laboratorium Mekatronika Alat dan Mesin Agroindustri Fakultas Teknologi Universitas Brawijaya. Waktu pengerjaan selama 4 bulan dimulai dari bulan Mei hingga bulan Agustus. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dia. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Indah Mayaminus. Kepada Indah dipersilahkan. Terima kasih kepada Lulu atas waktunya. Saya akan menyampaikan tentang prosedur kerja. Prosedur kerja dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi studi pustaka, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengujian teknologi, dan evaluasi.
Selanjutnya, jadwal kegiatan yang dilakukan. Kegiatan studi pustaka dilakukan pada bulan pertama, minggu 1 sampai minggu kedua. Tahap persiapan dilakukan pada bulan pertama, minggu ketiga sampai minggu keempat. Tahap desain teknologi dilakukan pada bulan kedua, minggu 1 sampai minggu kedua. Tahap pembuatan teknologi dilakukan dari bulan 2, minggu ketiga, minggu keempat, dan bulan ketiga dari minggu pertama sampai minggu keempat. Serta tahap pengujian teknologi dilakukan pada bulan keempat, minggu pertama, dan minggu kedua. Dan yang terakhir, tahap evaluasi dilakukan pada bulan 4, minggu ketiga, dan minggu keempat. Next. Berikut rincian anggaran biaya. Biaya atau pengeluaran yang diperlukan meliputi beberapa jenis. Jenis pengeluaran pertama yaitu sewa dan jasa serta perlengkapan yang diperlukan dengan biaya sebesar Rp1.867.000. Biaya yang kedua yaitu bahan habis pakai sebesar Rp1.790.000. Dan biaya yang terakhir yaitu biaya lain-lain sebesar Rp1.860.000. Jumlah biaya yang diperlukan yaitu sebesar Rp5.517.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Cukup sekian presentasi proposal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.